ibadah live streaming SPP GKI Tamiang Layang. Dan hari ini mungkin kami sangat sedih soalnya gak bisa gabung sama teman-teman untuk ibadah bersama yang dimanapun karena pandemi yang COVID-19 ini. Jadi apa boleh buat, yang penting kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama. Iya, jadi rekan-rekan muda, hari ini kita bisa request lagu rohani. Kalau rekan-rekan mau request lagu rohani, silahkan ditulis di komentarnya, dan kemudian nanti tim akustik SPP Tamiang Layang akan menyanyikannya untuk rekan-rekan muda dan untuk kita semua juga bisa bernyanyi bersama-sama. Namun jikalau nanti misalnya ada requestan yang belum dapat dinyanyikan, kami mohon maaf, dan karena semuanya juga terbatas waktu dan siapa tahu singer kami atau pemain musik kami tidak tahu lagunya. Tapi semoga yang rekan-rekan request lagunya semua bisa tahu. Oke teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Jadi kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ajarku Berdiam. Di saat ku
SPPGKS. Silakan catat lagu yang kalian request. Ini tadi udah ada satu orang yang request lagu. Ditunggu requestan teman-teman lainnya. Oke, sebelum ke pembahasan yang pertama, kita akan berdoa dulu untuk mengawali. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari hingga selama-lamanya. Amin. Ya, rekan-rekan muda, untuk pembahasan yang pertama pada hari ini ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada rekan saya di sini, Anggri, dan juga rekan-rekan muda yang sedang menonton saat ini. Pertanyaan yang pertama, silakan jawab di dalam hati, atau kalau lagi ngomong, kalau lagi ada temannya di sebelah, boleh juga dijawab sambil ngobrol, sambil ibadah sama-sama. Pertanyaan pertama buat Anggri, kira-kira apakah kalau misalnya nih ketemu sama orang baru, dia mengatakan sesuatu, kira-kira Anggri percaya nggak? Kalau aku sih enggak, soalnya aku nggak tahu karakter dia, terus dia juga nggak tahu karakter aku. Jadi untuk apa percaya sama orang yang baru dikenal gitu? Jika kalau misalnya yang masih teman-teman kayak sahabat itu kan pasti bakalan kita tahu gitu gimana mereka sama kita, terus mereka tahu gimana kita juga. Jadi aku nggak percaya sama orang-orang baru apa yang mereka katakan gitu. Oke, nah gimana dengan rekan-rekan muda? Apakah kira-kira kalau bertemu dengan orang yang baru, kira-kira percaya nggak sama mereka? Kalau Anggri tadi jawabnya enggak, dan rekan-rekan di sini juga di balik layar mengatakan enggak. Nah, kalau Kak Cici sendiri percaya nggak sama orang-orang baru apa yang mereka katakan ke Kak Cici? Oke, pertanyaannya kembali kepada saya. Nah, rekan-rekan muda, kalau saya secara pribadi ketika bertemu dengan orang baru dan mereka menyatakan sesuatu pernyataan, bercerita tentang sesuatu, saya tidak percaya sepenuhnya, tapi saya juga tidak menolak sepenuhnya. Saya rasa itu adalah hal yang netral yang harus kita ambil, karena mungkin juga ia berkata benar, namun ada mungkin juga ia berkata tidak benar. Namun sebagaimana kita secara manusiawi pasti tetap meragukan, ya, meragukan, yang pastinya meragukan ketika kita belum benar-benar tahu atau kenal sama orang itu. Nah, kemudian ketika saya tanyakan apakah rekan-rekan muda percaya kira-kira dengan perkataan atau omongan orang yang baru rekan-rekan kenal, maka jawabannya sebagian besar adalah enggak percaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya nih ditanyakan seperti ini, rekan-rekan muda dan juga Anggri di tempat ini percaya nggak sama Tuhan? Yang pasti percaya lah, sebagai kita umat Kristiani pasti percaya sama Tuhan. Dan dari ayat-ayat juga, dari ayat-ayat Alkitab juga kita pasti percaya, dari mukjizat-mukjizat juga yang terjadi. Nah, jadi kita pasti percaya sama Tuhan gitu sebagai umat Kristiani gitu. Oke, bahkan kita setiap ibadah minggu biasanya ada pengakuan iman ya, bahkan menunjukkan. Iya, dan ketika kita masih bertahan di dalam kehidupan persekutuan, artinya kita juga masih mempertahankan rasa percaya kita. Nah, ketika kita menyatakan bahwa saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama Yesus, Anggri menyatakan ia percaya. Rekan-rekan muda, silakan jawab sendiri, dan pasti sebagian besar juga akan menjawab iya ketika ditanyakan apakah rekan-rekan muda percaya. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya ketika ditanyakan apakah percaya dan menjawab iya percaya, apakah rekan-rekan muda dan Anggri sudah benar-benar mengenal Tuhan yang dipercayai? Sejujurnya secara pribadi aku belum bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Memang dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita
berdoa, untuk ikut sekolah minggu, terus bisa menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi kan namanya juga masih anak kecil, meskipun udah berkali-kali udah dijelaskan, pasti kita cuma lewat-lewat aja gitu penjelasannya. Nah, jadi masih belum mengenal, apalagi pas SPR kan, pasti namanya juga masih anak labil, pasti lagi main-main, belum tentu juga mendengarin khotbah juga, meskipun dan hari Minggu juga mungkin cuma main-main gitu. Dan setelah masuk SPP juga, kalau aku punya pendirian untuk sekarang masih setengah-setengah, baca Alkitab belum sepenuhnya kayak langsung habis, jadi aku belum tahu makna apa yang pengen Tuhan itu yang kasih ke aku, terus apa sih pengennya Tuhan yang aku lakuin di kehidupan ini gitu loh. Jadi gitu. Oke, iya percaya, cuman belum sepenuhnya mengenal gitu ya. Rekan-rekan muda yang di rumah silahkan jawab sendiri, kira-kira ketika udah ngaku percaya itu benar nggak percaya dengan mengenal Tuhan kita yang dipercaya itu. Nah, kita tentunya seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya ketemu sama orang yang baru atau yang belum kita kenal, kita sangat sulit untuk percaya. Namun ketika ditanyakan, kok sama Tuhan Yesus kita percaya, padahal kita belum terlalu mengenalnya. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Karena dengan iman percaya kita, ia bekerja di dalam hati kita untuk membuat kita merasakan sukacita, menumbuhkan rasa percaya bahwa Yesus adalah benar, ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi mungkin kita tidak menyadari atau belum menyadari bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya sudah kenal Tuhan secara pribadi. Namun terkadang kita agak bingung juga, ini benar kenal atau belum gitu. Tapi ketika rekan-rekan muda, tanpa rekan-rekan muda sadari, seandainya rekan-rekan muda tidak pernah goyah dengan kepercayaan tersebut, maka itu artinya tandanya rekan-rekan muda sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus, Allah kita, Sang Juru Selamat secara pribadi. Nah, untuk merespon juga yang pembahasan tadi, kita akan menyanyi lagi dengan kidung pujian yang mengatakan mengenalmu.
Kita lanjut lagi nih. Jangan lupakan setiap pembahasan ya yang kita selang-selingin dengan lagu itu. Jadi kemudian kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Jadi hari ini penuh dengan pertanyaan untuk kita menemukan jawaban. Siapa orang yang rekan-rekan muda paling kenal di dalam hidup rekan-rekan muda? Sekarang pertanyaan juga bagi Anggri. Anggri, kira-kira siapa nih orang yang paling Anggri kenal di sekitaran Anggri, di ruang lingkup kehidupan Anggri? Kalau aku paling kenal sama papa. Oke, papa ya, berarti karena tiap hari ketemu ya? Enggak juga sih, soalnya bisa pagi, bisa enggak, soalnya papa juga kerja juga sih. Tapi tinggal satu rumah. Iya, kelas. Iya, kenapa kira-kira alasannya lebih orang yang paling kamu kenal di antara yang lainnya itu papahnya? Karena udah dari kecil juga dekat sama papa, terus tahu juga karakter papa dari kayak misalnya dia marah, terus kayak masih bisa diajak bercanda, kayak bisa moodnya gitu, nah bisa tahu gimana moodnya papa. Jadi kata Anggri tadi yang paling ia kenal adalah papahnya, karena ia tahu mood papahnya itu gimana. Kalau papahnya lagi marah atau papahnya lagi senang, Anggri cukup mengenal papahnya. Nah, kemudian gimana dengan rekan-rekan muda? Kira-kira siapa orang yang paling rekan-rekan muda kenal? Mungkin kalau yang akrab sama kakaknya, sama adiknya, mungkin bilangnya mereka saudaranya, atau juga orang tua, atau bahkan mungkin cewek atau cowoknya, atau temannya. Nah, kalau kakak lebih kenal karakter siapa sih? Kayak paling dekat sama siapa sih gitu? Kalau misalnya ditanyakan kepada saya, orang yang kira-kira yang paling saya kenal saat ini adalah ada satu orang sahabat saya. Kenapa saya tidak memilih lebih mengenal mama, papa kayak Anggri gitu? Bukan berarti saya tidak mengenal orang tua atau abang-abang saya, tetapi karena saya agak cukup sulit memahami apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan, apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka melakukan yang terbaik bagi kita semua, namun terkadang kita bingung, agak kurang bisa memahami dengan cara yang mereka lakukan, dengan pengorbanan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu bagi saya belum sepenuhnya mengenal orang tua saya. Bukan berarti saya nggak kenal, cuman terkadang saya agak sulit mengerti jalan pikiran mereka, tetapi mereka yang sangat mengenal saya. Jadi salah seorang yang paling saya kenal saat ini adalah sahabat saya. Saya bersahabat kurang lebih 5-6 tahun, dan kami bisa saling mengerti seperti itu, dan itulah mengapa saya katakan orang yang paling saya kenal saat ini adalah sahabat saya itu. Nah, rekan-rekan muda, siapa jawaban yang rekan-rekan muda pilih? Kemudian pahami kira-kira kenapa rekan-rekan muda lebih mengenal orang tersebut. Pembacaan kita terambil dari Yohanes ayat 8, pasal 8 ayat 48 sampai 59 dengan perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham.
Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Dan juga pembacaan Alkitab tersebut memberikan kita suatu pernyataan, suatu cerita, suatu kisah tentang bagaimana Yesus tidak dipercayai, perkataan Yesus tidak dipercayai. Sebenarnya rekan-rekan muda, ketika rekan-rekan muda sudah menjawab siapa orang yang paling rekan-rekan muda kenal dan kenapa memilih orang itu, alasan rekan-rekan muda mengenal, paling kenal dengan orang tersebut, itu bisa dijadikan tolak ukur. Kira-kira kita sebenarnya sama orang ini kita paham, kita kenal dengan apa yang ia lakukan, mood dia, apa kesehariannya, kita bisa memahami, dan itu sebenarnya bisa kita jadikan tolak ukur. Kira-kira kita sama Tuhan Yesus tuh kayak gitu nggak? Kita paham nggak? Sama kayak kita mencoba memahami orang lain, apakah kita udah juga mencoba untuk memahami Tuhan yang kita percaya? Nah, itu sebenarnya bisa jadi tolak ukur. Jadi kalau rekan-rekan sampai saat ini masih bertanya-tanya, kira-kira sebenarnya aku sudah kenal Tuhan belum ya? Atau belum? Atau sudah? Atau gimana? Iya, atau ragu-ragu? Maka mari coba lihat ketika rekan-rekan sudah bisa memahami, meskipun misalnya saat ini kita mengalami situasi yang seperti ini yang kita rasa sangat berbeda jauh dengan keseharian kita, bahkan kita ibadah pun tidak bisa dalam satu tempat bersama-sama. Ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa memahami, melalui hal ini kita bisa memahami, oh Tuhan itu sebenarnya mau agar kita menyadari banyak hal dalam kehidupan kita, sama seperti bagaimana kita boleh menjaga kesehatan kita, kemudian bagaimana kita boleh saling berinteraksi dengan sesama, kita menjaga alam juga, lingkungan sekitar. Nah, ketika kita sudah mulai mau mencari, mencoba memahami apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku ini sebenarnya, atau apa sisi baiknya, sisi positifnya di balik setiap hal yang terjadi, itu artinya secara pribadi kita sudah mau berusaha untuk mengenal Tuhan kita. Dan jikalau ketika rekan-rekan muda tidak usah mencoba untuk memahami, tetapi udah langsung paham maksud Tuhan dengan setiap kejadian yang terjadi, artinya rekan-rekan harus bangga karena rekan-rekan telah mengenal
Tuhan Yesus yang Juru Selamat itu secara pribadi. Ya, sekarang silakan Angri juga bertanya pada diri sendiri, rekan-rekan muda juga, kita sama-sama berusaha ya, menjadikan tolak ukur. Ketika kita bisa untuk mengenal orang lain, kenapa kita Tidak mengenal Tuhan dulu. iya tidak berusaha untuk lebih mengenal Tuhan? Kita menyanyi lagi dengan judul Sungguh Indah. Menjauhi
kita sudah banyak bertanya jawab tentang bagaimana apakah rekan-rekan kita sudah mengenal Tuhan, dan kita juga sudah berbicara bahwa ketika kita berusaha untuk memahami manusia, mengenal manusia, orang di sekitar kita, artinya juga itu bisa dijadikan tolak ukur apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Nah, bersamaan dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yohanes 8 ayat 48 sampai 59, itu mengatakan bahwa menyatakan bahwa orang-orang Yahudi ini tidak percaya dengan Yesus. Mereka tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Namun Yesus memberikan pernyataan pada ayat yang ke-55 begini. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya, padahal di sini Yesus posisinya sedang mengajar di Bait Allah, dan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, namun kemudian mereka tetap gak percaya dengan pernyataan bahwa sebenarnya aku ini udah ada loh sebelum Abraham yang kalian kenal, yang kalian percayai, sebenarnya aku sudah ada. Aku tahu hal itu karena Yesus sendiri juga berasal dari Sang Bapa. Dan Dia yang lebih dan yang paling mengenal Allah Bapa kita. Nah, kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya? Karena yang mereka tahu adalah Yesus adalah anak dari seorang Yusuf dan Maria. Hal itulah yang menjadi pernyataan dan tanda tanya bagi mereka. Kenapa seorang anak dari tukang kayu menyatakan hal seperti ini? Tetapi dari sini Yesus ingin menegaskan bahwa bahkan kelahirannya pun bukan sesuatu yang terjadi secara seperti manusia biasanya, namun Maria mengandung itu karena Roh Kudus yang bekerja. Kelahiran Yesus pun seperti sebuah keajaiban seperti itu. Nah, dan dari peristiwa itu kita bisa tahu, mengenal bahwa sebenarnya Yesus memang benar-benar berasal dari Sang Allah Bapa. Orang Yahudi tidak mengenal, tidak mengetahui, dan tidak mau lebih dalam memahami hal itu. Oleh sebab itu mereka menolak untuk yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi rekan-rekan muda, kita di tempat ini sudah mengenal dan percaya. Dan bahkan sama seperti yang saya katakan tadi, kita bisa kurang lebih mengukur apakah kita sudah benar mengenal Tuhan dengan cara bagaimana kita mampu memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kayak orang-orang Yahudi yang dicatat dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 ini, yang tidak mau percaya, tidak mau mengakui, padahal apa yang Yesus perbuat itu adalah sudah tampak dan sudah jelas bahwa ia benar-benar anak Allah, dan apa yang ia katakan juga adalah suatu kebenaran. Begitupun kita semua di tempat ini, kita sudah tahu kebenaran yang kekal tentang Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, yang boleh berkorban dan melakukan banyak hal mukjizat yang nyata bagi kita. Maka mari kita mengucap syukur atas itu semua, terlebih lagi dalam situasi seperti ini yang mungkin menguji kesabaran kita, menguji iman kita. Udah gak sabar ini, aduh diam di rumah aja terus udah bosan. Aduh Tuhan, kenapa sih belum selesai ini pandeminya? Mager. Iya. Mager itu iya. Yang biasanya kita malah malas-malasan, sekarang udah bosan malas gitu ya, udah bosan malas. Namun hendaklah kita tetap terus bersukacita dan mengucap syukur bahwa ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk melakukan hal yang baru, hal positif yang baru. Nah, semoga kita semua sebagai rekan-rekan pemuda boleh terus percaya dan yakin dan terus berusaha untuk mengenal Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan
Sang Pemilik hidup kami, hanya Kau yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita karena kami boleh mengenal Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yakini Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk terus menguatkan iman percaya kami untuk semakin mengenal Tuhan. Sebagaimana kami rekan-rekan muda yang mungkin belum paham dan belum mengerti banyak hal, namun kami yakini ketika kami terus hidup di dalam persekutuan, terlebih lagi hari ini kami boleh terus belajar untuk mengenal Tuhan, kami boleh terus dituntut, kami boleh terus memiliki keinginan, kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa bagi seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang, biarlah SPP GKI Tamiang Layang boleh terus hidup dalam persekutuan. Kami sebagai orang muda boleh terus saling mendukung, kami boleh terus saling menghormati, dan terlebih lagi kami boleh terus melayani Tuhan. Begitu juga dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, biarlah Tuhan melaluinya, kami boleh terus dikuatkan, dan kami boleh terus percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa muda kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah masa muda kami boleh kami gunakan dengan baik, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang boleh menjadi berkat dan hidup kami boleh bermakna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, begitu juga bangsa dan negara, gereja. Biarlah kami semua boleh terus melayani Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil pundi-pundi persembahan diadakan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 387, Kuheran Allah Mau Memberi. Yaitu kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan seperti kayak salah satu
satu caranya, yaitu bisa membaca Alkitab dan kalian bisa tahu makna apa yang ada di ayat Alkitab itu. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam ibadah ini. Dan maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan yang bisa menyinggung hati teman-teman. Dan juga gak lupa untuk minta maaf untuk teman-teman yang sudah request lagu dan gak bisa semuanya diputarin juga. Jadi, ya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan muda yang sudah request lagunya. Kita boleh sampai di penghujung ibadah kita ya, Ang ya. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan sukacita di minggu-minggu berikutnya dalam ibadah SPP. Dan untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kiranya Bapa menyertai perjalanan kami pulang sehingga selama sampai tujuan. Dan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan tadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Amin. Iya, rekan-rekan muda, 2 lagu terakhir untuk hari ini yaitu dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 201 di Jalan Hidupku dan Kidung Pujian Denganmu Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. SPP Tamiang Layang dalam ibadah online-nya hari ini. Ini adalah kami yang boleh bertugas hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan dalam ibadah SPP selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.